Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Ibu, Saudara semuanya, petani sawit Indonesia. Salam kenal, salam jumpa dengan saya di channel YouTube Sahabat Tani. Ini video pertama kali saya buat untuk Bapak Ibu, Saudara dan sahabat semuanya. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan tatanan tentang sebuah pembangunan kebun kelapa sawit. Nah, dalam pembangunan kelapa sawit tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, sebelum saya bahas pokok pembahasannya, alangkah baiknya Bapak Ibu Saudara semuanya, sahabatku petani sawit Indonesia, tekan tombol subscribe, tekan tombol like jika Bapak Ibu semuanya menyukai video yang saya bagikan, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat untuk Bapak Ibu sahabat tani sawit Indonesia dimanapun berada. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah, topik bahasan pada pertama kali ini yang ingin saya sampaikan adalah untuk membangun sebuah kebun kelapa sawit atau lahan perkebunan kelapa sawit. Yang pertama-tama ialah yang kita lakukan yaitu pembebasan lahan atau pembukaan lahan. Nah, pembukaan lahan yang baik itu dengan cara seperti apa? Tentunya kalau menurut aturan pemerintah, pembukaan lahan untuk lahan perkebunan kelapa sawit khususnya jangan dibakar. Nah, namun mayoritas kalau orang kampung atau orang Dayak yang khususnya di Kalimantan hampir rata-rata mereka membangun kebun kelapa sawit yaitu dengan dibakar. Kenapa dibakar? Karena pertama-tama mereka menebas hutan tersebut, membabat hutan tersebut, dibuat ladang padi. Ladang padi ini adalah ladang yang berpindah-pindah. Nah, tapi sekarang dimanfaatkan oleh para petani lokal, yaitu petani sawit, yang dalam hal ini para petani atau orang lokal, orang awam, dia taunya membangun kebun itu ya seperti itu. Ditebas dulu ladang, ditanami padi. Setelah ditanami padi, mereka mulai memancang dan mematok dan dilakukan penanaman kelapa sawit. Itu adalah cara pertama yang dilakukan oleh orang awam petani sawit ya, Bapak Ibu semuanya, saudaraku. Namun kalau yang dianjurkan oleh pemerintah adalah kita membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit itu dengan cara di staking. Nah, di staking ini tentunya kita menggunakan alat berat. Dan menurut pemerintah, dengan menggunakan pembangunan kebun atau pembukaan lahan dengan staking atau alat berat ini bebas polusi, mengurangi polusi udara. Nah, sedangkan dibakar tadi itu mengakibatkan polusi udara, yang mana saat ini pemerintah melarang melakukan pembakaran hutan. Nah, itulah masalahnya. Nah, itu faktor yang pertama sebelum kita membangun sebuah perkebunan kelapa sawit. Yang pertama-tama kita membebaskan lahan, membuka lahan, yaitu ada dua faktor. Yang pertama yaitu dibakar, namun itu dilarang pemerintah. Nah, yang kedua adalah dengan alat berat di staking tadi. Nah, kebetulan ini saya lagi di lahan. Ini lahan saya. Nah, ini pembebasan lahan saya, pembukaan lahannya menggunakan alat berat. Ini kita menggunakan staking menggunakan alat berat. Namun biayanya, nah ini kalau pembebasan lahan atau pembukaan lahan menggunakan staking tentunya biayanya lebih besar dari
lahan yang digarap dengan bakaran tadi. Nah, itu bedanya, pembedanya di situ ya, Bapak Ibu saudara semuanya. Jadi perbandingannya, pembukaan lahan dengan cara ditebas dan dibakar itu lebih irit pembiayaannya ketimbang dengan pembukaan lahan itu dengan cara menggunakan alat berat. Nah, tapi tidak kita bisa pungkiri karena aturan pemerintah saat ini menyarankan kita untuk pembukaan lahan itu menggunakan alat berat atau staking. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu sebelum kita menanam sawit tentunya kita harus mengukur dulu lahan kita, yaitu membuat pancang, melakukan pembuatan pancang ya Bapak Ibu semuanya. Ini saya udah melakukan pembuatan pancang. Nah, ini patok pancangnya. Ini pancang. Kita harus memancang terlebih dahulu. Nah, berapa jarak yang kita buat untuk penanaman kebun kelapa sawit tersebut? Nah, saya di sini menggunakan formasi 88. Biasanya kalau menggunakan bibit unggul Marehat itu biasanya menggunakan jarak pancang atau jarak tanamnya adalah 89. Tapi saya hanya menggunakan jarak 88. Nah, ini udah saya pancang. Udah saya pancang lurus ke sana. Ini tinggal melakukan penanaman saja. Nah, itulah yang kedua. Yang ketiga adalah kita terlebih dahulu sebelum menanam bibit kelapa sawit kita harus melobangi dulu pancang-pancang yang udah kita buat tadi. Sesuaikan dengan ukuran polybag penyemaian benih kelapa sawit tersebut. Seandainya menggunakan ukuran polybagnya ukuran 30, berarti kita membuat lubang itu minimal 35 cm lebarnya, kedalamannya bisa kita pakai 40 cm. Itu tahap yang ketiga. Tahap yang keempat adalah kita melakukan penanaman bibit kelapa sawit. Nah, kita ralat dulu. Untuk penanaman yang baik dan yang benar adalah setelah kita lubangi, kita harus memberikan asupan nutrisi dulu kepada lubang tersebut. Yaitu apa? Kita harus memberi lubang tersebut dengan pupuk. Nah, pupuk yang bisa kita gunakan adalah yaitu fosfat. Nah, itu bisa kita gunakan untuk tanaman baru ataupun SP36. Nah, itu tahap yang ketiga. Untuk penanaman, seharusnya penanaman yang baik dan yang benar adalah setelah kita lubangi pancang-pancang tersebut dan akan kita tanam bibit, minimal itu 1 minggu setelah lubang baru kita lakukan penanaman bibit kelapa sawit tersebut. Kenapa? Karena agar pupuk yang udah kita masukkan di dalam lubang tadi untuk nutrisinya makan bibit yang akan kita semai itu biar lebih efektif. Nah, itu Bapak Ibu saudara semuanya, itulah langkah-langkah awal yang harus kita lakukan untuk pembuatan kebun kelapa sawit sebelum panen. Jadi yang pertama tadi adalah kita harus membersihkan lahan terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus melakukan pemancangan terlebih dahulu. Yang ketiga, kita harus melubangi pancang dulu sebelum ditanam bibit. Yang keempat adalah penanaman bibit. Itu yang keempat ya. 4 faktor itulah yang harus kita lakukan sebelum kita membuat kebun kelapa sawit. Dan yang kelima nanti tahapannya adalah setelah ditanam,
maka kita akan lakukan perawatan rutin. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, sahabat tani Indonesia, khususnya petani kelapa sawit dimanapun kalian berada, sebelum kita masuk ke poin yang kelima, nanti tentang perawatannya, kebun kelapa sawit ini seperti apa, cara pemupukan dan lain sebagainya, maka kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Nanti berapa dosis yang harus kita berikan, dan apa saja racun yang harus kita gunakan, pupuk apa saja yang harus kita gunakan sebelum sawit ini berproduksi. Oke, Bapak Ibu, saudaraku, sahabat ini sawit khususnya se-Indonesia, ini saja yang saya berikan dulu. Nanti next video berikutnya akan kita bahas secara perawatan kebun kelapa sawit sejak tanam, berapa bulan masanya baru dipupuk dan dirawat dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih udah mau menonton dan mendengarkan ocehan saya di channel YouTube Sahabat Tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.